Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum menonton, tekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi agar mendapatkan video terbaru. Selamat menonton. Kembali lagi di channel Sinar Perawat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan dari fungsi pendengaran dengan cara tes garpu tala. Nah, ini seperti di gambar, ini contoh jenis-jenisnya dari garpu tala ya. Dan untuk melakukan pemeriksaan ini kita melakukan 3 tes, yaitu yang pertama tes Rine, yang kedua tes Weber, dan yang ketiga tes Schwabach. Dan langsung saja simak videonya dengan baik. Oke. Tes yang pertama yaitu tes Rine, di mana tes ini untuk mengetahui atau membandingkan pendengaran dari penderita melalui hantaran tulang dibandingkan dengan hantaran udara. Dimana langkah pertama yaitu kita sentuh atau getarkan garpu tala, lebih baik menggunakan yang 512, dan kemudian setelah itu kita letakkan pada Palanom mastoideum seperti yang digambar ini dari telinga dari yang akan diperiksa. Dan langkah yang kedua yaitu tanyakan pasien apakah mendengar atau sudah tidak, dan sekaligus nanti kita instruksikan agar pasien untuk mengangkat tangan bila sudah tidak mendengar suara. Langkah yang ketiga yaitu bila pasien sudah mengangkat tangan, artinya pasien sudah tidak mendengar lagi, maka kita harus segera memindah garpu tala ke ujung atau di depan meatus acousticus externus kira-kira 3 cm dari telinga yang diperiksa. Nah, langkah yang keempat ini bisa kita ketahui bila penderita masih mendengar, maka bisa dikatakan Rine positif, dan bila tidak mendengar maka pasien dikatakan Rine negatif. Dari hasil pemeriksaan bisa kita evaluasi. Jika pasien mengalami Rine positif berarti normal atau ada tuli sensorik, dan jika Rine negatif berarti pasien mengalami tuli konduktif dan ada Rine negatif palsu. Nah, bila hasil Rine negatif palsu, maka yang perlu diperhatikan yaitu pada waktu meletakkan garpu tala di Palanom mastoideum, getarannya itu ditangkap oleh telinga dengan baik, sehingga ketika sudah di meatus acousticus itu getaran tidak terdengar lagi. Itu harus dites dulu kartu getaran dari rinanya sudah betul atau sudah baik atau tidak. Tes yang kedua yaitu tes Weber. Ini untuk mengetahui lateralisasi ataupun kecenderungan telinga kanan dengan telinga kiri yang mengalami gangguan. Langkah yang pertama yaitu sama kita sentuh garpu tala yang ukuran 256 ataupun yang 512, kemudian diletakkan pada dahi, tulang dahi. Terus langkah kedua, tanyakan pada pasien apakah mendengar atau tidak. Langkah ketiga, bila pasien mendengar, langsung dinyatakan di telinga mana yang didengar lebih keras. Dan langkah keempat, kita tentukan, tanyakan pada pasien bila terdengar lebih keras ke kanan, maka disebut lateralisasi ke kanan. Setelah itu baru kita bisa melakukan evaluasi pada tes Weber ini. Nah, ini contoh untuk mengevaluasi dari tes Weber. Jika terdengar lateralisasi ke kanan, maka kemungkinannya yang pertama telinga kanan tuli konduktif, telinga kiri normal. Yang kedua telinga kanan tuli konduktif, telinga kiri tuli sensori neural. Dan yang ketiga telinga kanan normal sedangkan telinga kiri tuli sensori neural. Dan yang keempat telinga kanan tuli konduktif lebih berat dan yang telinga kiri
tuli konduktif. Sedangkan yang kelima yaitu telinga kanan tuli sensori neural dan telinga kiri tuli sensori neural yang lebih berat. Tes yang ketiga yaitu pemeriksaan dengan tes Squabak, di mana ini untuk membandingkan antara pemeriksa dengan yang diperiksa ataupun pasien. Yaitu langkah pertamanya kita sentuh dengan lunak garpu tala, kemudian diletakkan pangkalnya ini di palanum mastoideum penderita. Kemudian ditanyakan pada pasien apakah mendengar. Sesudah itu sekaligus diinstruksikan, nanti kita instruksikan agar mengangkat tangan kalau sudah tidak mendengar dengungan lagi ya. Sedangkan langkah yang kedua, bila pasien sudah mengangkat tangan, artinya pasien sudah tidak mendengar dengungan lagi, maka garpu tala segera dipindahkan ke palanum mastoideum pemeriksa, sehingga ada dua kemungkinan. Pemeriksa masih mendengar, dikatakan Squabak memendek, ataupun Anda sudah tidak mendengar lagi. Nah, bila pemeriksa tidak mendengar, maka harus di cross check dengan cara membalikkan langkah yang pertama, yaitu garpu tala yang mula-mula yang pertama didengarkan kepada pasien, kita dengarkan dulu. Setelah kita getarkan sampai kita tidak mendengar, kemudian kita arahkan letakkan pada palanum mastoideumnya pasien dan tanyakan apakah pasien masih mendengar atau tidak. Dan langkah yang keempat yaitu bila pasien sudah tidak mendengar, maka dikatakan Squabak normal, dan bila masih mendengar maka bisa dikatakan dengan Squabak memanjang. Jadi kita bisa menilai apa itu Squabak memanjang, Squabak memendek, apapun Squabak yang normal. Dan evaluasinya yaitu yang pertama, Squabak memendek berarti pemeriksa masih mendengar dengungan dan keadaan ini ditemukan pada tuli sensori neural. Dan yang kedua yaitu Squabak memanjang berarti penderita masih mendengar dengungan dan keadaan ini ditemukan pada tuli konduktif. Dan Squabak yang ketiga yaitu Squabak normal berarti pemeriksa dan penderita sama-sama tidak mendengar dengungan. Karena telinga pemeriksa normal berarti telinga penderita juga normal. Baik, sekian dulu tata cara untuk pemeriksaan dengan garpu tala untuk tes pendengaran. Semoga bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini, tolong klik like dan share dan sebarkan pada teman-teman semua, dan komen di kolom komen untuk kita diskusi ataupun hal-hal yang lain. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Sinar Perawat dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.